Laporan Analisis Mendalam, Standar Audit 315, Revisi 2021. Judul Standar dan Nomor. Nama lengkap dan nomor standar yang menjadi subjek analisis ini adalah Standar Audit, SA, 315, Revisi 2021, pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Judul ini sendiri merupakan sebuah ringkasan preskriptif yang padat. Frasa kunci, melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, bukanlah sekadar deskripsi, melainkan sebuah instruksi fundamental. Hal ini secara eksplisit menekankan bahwa penilaian risiko audit bukanlah sebuah aktivitas spekulatif atau berdasarkan intuisi semata. Sebaliknya, ia harus menjadi hasil akhir dari sebuah proses investigasi yang sistematis dan mendalam terhadap bisnis klien. Penekanan pada proses, pemahaman, yang mengarah pada hasil, penilaian risiko, ini menggarisbawahi pergeseran filosofi audit modern. Untuk menilai risiko secara akurat, seorang auditor harus terlebih dahulu berpikir seperti seorang analis bisnis, bukan hanya sebagai seorang akuntan. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 315, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 3, adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Oleh karena itu menyediakan suatu basis untuk mendesain dan mengimplementasikan respons terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai. Tujuan ini secara mendasar menjawab pertanyaan, mengapa auditor harus melakukan semua ini? Masalah inti yang ingin dipecahkan oleh standar ini adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas secara efektif dan efisien. Dalam audit tradisional yang kurang terfokus, auditor mungkin menghabiskan banyak waktu untuk menguji area berisiko rendah, sementara area berisiko tinggi mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup. SA 315 mengubah pendekatan ini dengan mewajibkan auditor untuk terlebih dahulu membangun sebuah peta risiko dari laporan keuangan klien. Dengan memahami di mana kemungkinan besar terjadi kesalahan, what can go wrong, auditor dapat merancang prosedur audit yang secara spesifik menargetkan area-area tersebut. Dengan demikian, tujuan standar ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi tentang memaksimalkan kemungkinan mendeteksi kesalahan penyajian material. Ini mengubah audit dari sekadar pemeriksaan angka menjadi sebuah analisis bisnis yang bertujuan, di mana setiap prosedur audit lanjutan memiliki justifikasi yang jelas berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Ruang lingkup. Ruang lingkup SA 315 bersifat universal dan fundamental bagi setiap audit atas laporan keuangan. Standar ini mengatur tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam semua perikatan audit laporan keuangan. Revisi terbaru ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Sifat universal dari ruang lingkup ini menjadikan SA 315 sebagai salah satu standar gerbang, gateway standar, dalam proses audit. Artinya, tidak ada audit yang dapat dilaksanakan sesuai dengan standar profesional akuntan publik, sebab tanpa menerapkan ketentuan dalam SA 315. Standar ini bukanlah standar opsional atau yang hanya berlaku dalam situasi tertentu. Ia adalah titik awal yang wajib dan menjadi fondasi bagi seluruh pekerjaan audit yang akan dilakukan selanjutnya. Kegagalan dalam menerapkan SA 315 secara memadai tidak hanya merupakan pelanggaran standar, tetapi juga secara inheren merusak validitas dan keandalan seluruh proses audit berikutnya, karena respons audit yang dirancang, sebagaimana diatur dalam SA 330, tidak akan memiliki dasar yang kuat dan relevan. Definisi kunci.
SA315 mendefinisikan beberapa istilah yang membentuk bahasa dari penilaian risiko. Memahami definisi ini secara individual dan, yang lebih penting, hubungan kausal di antara mereka, sangat krusial untuk penerapan standar yang benar. Risiko bisnis, risiko yang diakibatkan dari kondisi, peristiwa, atau tindakan signifikan yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan entitas dalam mencapai tujuannya. Ini adalah konsep terluas yang mencakup segala sesuatu yang dapat menghalangi kesuksesan perusahaan, mulai dari perubahan teknologi, persaingan pasar, hingga peraturan baru. Pengendalian internal, proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas, termasuk keandalan pelaporan keuangan. Ini adalah respons manajemen untuk mengelola dan memitigasi risiko bisnis yang mereka hadapi. Prosedur penilaian risiko, prosedur audit, permintaan keterangan, prosedur analitis, observasi, dan inspeksi yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman tentang entitas, lingkungannya, dan pengendalian internalnya. Ini adalah alat investigasi yang digunakan auditor untuk memahami risiko bisnis entitas dan efektivitas respons manajemen, pengendalian internal. Asersi, representasi oleh manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Ini adalah klaim spesifik yang dibuat manajemen tentang angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, misalnya, klaim bahwa semua penjualan yang tercatat benar-benar terjadi, atau bahwa persediaan dinilai dengan benar. Risiko signifikan, risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi dan dinilai yang, menurut pertimbangan auditor, memerlukan pertimbangan audit khusus. Ini adalah risiko-risiko yang dianggap memiliki potensi dampak dan kemungkinan keterjadian yang sangat tinggi. Hubungan logis di antara definisi-definisi ini membentuk alur kerja penilaian risiko, entitas menghadapi risiko bisnis, contoh, produknya menjadi usang karena teknologi baru. Untuk mengelola ini, manajemen menerapkan pengendalian internal, contoh, proses penelaahan keusangan produk secara berkala. Auditor kemudian melaksanakan prosedur penilaian risiko, contoh, mewawancarai manajer produk dan menelaah laporan penelaahan keusangan, untuk memahami situasi ini. Dari pemahaman tersebut, auditor mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material pada asersi spesifik, contoh, risiko bahwa nilai persediaan disajikan terlalu tinggi pada asersi penilaian. Karena potensi dampaknya yang besar, risiko ini dapat diklasifikasikan sebagai risiko signifikan, yang akan memicu prosedur audit yang lebih intensif. Prinsip dan konsep fundamental. SA315 adalah manifestasi praktis dari prinsip-prinsip audit fundamental yang diatur dalam SA200. Standar ini tidak dapat diterapkan secara mekanis seperti mengikuti resep, ia menuntut penerapan konsep-konsep inti berikut secara berkelanjutan. Pendekatan audit berbasis risiko, ini adalah konsep yang mendasari keseluruhan standar. Idenya adalah bahwa upaya audit harus difokuskan pada area-area yang paling mungkin mengandung kesalahan penyajian material. SA315 adalah mesin yang menggerakkan pendekatan ini, dengan menyediakan metodologi terstruktur untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko-risiko tersebut. Pertimbangan profesional, professional judgment, SA315 penuh dengan area yang membutuhkan pertimbangan profesional auditor. Auditor harus menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk menentukan seberapa dalam pemahaman yang diperlukan. Prosedur penilaian risiko mana yang paling efektif untuk situasi tertentu. Informasi apa yang relevan dari audit sebelumnya. Risiko mana yang cukup parah untuk diklasifikasikan sebagai risiko signifikan. Standar ini menyediakan kerangka kerja, tetapi auditorlah yang harus membuat keputusan kritis di dalamnya. Skeptisisme profesional, profesional skepticis sebagaimana diamanatkan oleh SA200, auditor harus melaksanakan proses penilaian risiko dengan pikiran yang mempertanyakan. Dalam konteks SA315, skeptisisme profesional bukan berarti tidak mempercayai manajemen secara otomatis.
Sebaliknya, ini berarti secara kritis mengevaluasi bukti dan penjelasan yang diberikan. Auditor harus terus-menerus bertanya, apakah penjelasan ini masuk akal? Informasi apa yang mungkin bertentangan dengan penjelasan ini, di mana manajemen memiliki insentif atau tekanan untuk menyajikan laporan keuangan secara salah. Tanpa skeptisisme, auditor berisiko menerima penjelasan manajemen begitu saja dan gagal mengidentifikasi risiko-risiko yang tersembunyi atau yang sengaja ditutupi. Ketiga konsep ini saling terkait. Pendekatan berbasis risiko tidak akan efektif tanpa pertimbangan profesional untuk menilai risiko dengan benar, dan pertimbangan profesional tidak akan andal tanpa sikap skeptis yang mendasarinya untuk menantang asumsi dan mencari bukti yang komprehensif. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci kewajiban-kewajiban spesifik yang harus dipatuhi oleh auditor berdasarkan paragraf 5 hingga 32 dari SA-315. Ketentuan ini membentuk alur kerja yang logis, mulai dari pelaksanaan prosedur awal hingga dokumentasi akhir dari penilaian risiko. Tabel berikut menerjemahkan bahasa formal standar menjadi tindakan praktis yang harus dilakukan oleh auditor. Referensi paragraf. Ringkasan ketentuan wajib. Tindakan praktis yang harus dilakukan auditor. 5.6. Melaksanakan prosedur penilaian risiko. Auditor harus melaksanakan kombinasi dari 3 prosedur berikut sebagai dasar penilaian risiko. A. Permintaan keterangan, melakukan wawancara terstruktur dengan manajemen, staf akuntansi, personel operasional, dan fungsi audit internal, jika ada, untuk memahami proses bisnis, risiko yang diketahui, dan pengendalian. B. Prosedur analitis, melakukan analisis awal atas data keuangan dan non-keuangan, misalnya, membandingkan margin laba kotor tahun ini dengan tahun lalu dan rata-rata industri, untuk mengidentifikasi tren atau anomali yang tidak biasa. C. Observasi dan inspeksi, mengamati secara langsung bagaimana proses bisnis dijalankan, misalnya, proses penerimaan barang di gudang, dan menginspeksi dokumen-dokumen kunci, seperti rencana strategis, risalah rapat, dan manual pengendalian internal. 7, 8, 9. Mempertimbangkan informasi lain. Auditor harus secara aktif mempertimbangkan informasi relevan yang diperoleh dari A. Proses penerimaan dan keberlanjutan klien. B. Perikatan lain yang pernah dilakukan untuk klien. C. Pengalaman dari audit periode sebelumnya, sambil memastikan informasi tersebut masih relevan untuk periode berjalan. 10. Diskusi tim perikatan. Rekan perikatan harus memimpin diskusi dengan anggota tim kunci mengenai kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kesalahan penyajian material, termasuk risiko kecurangan. Ini adalah sesi curah pendapat untuk berbagi wawasan dan memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang area-area berisiko. 11. Memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Auditor harus memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai A. Faktor industri, peraturan, dan eksternal, memahami dinamika pasar, persaingan, dan peraturan yang memengaruhi klien. B. Sifat entitas, memahami model bisnis, produk jasa, struktur kepemilikan, terutama pihak berelasi, dan bagaimana perusahaan didanai. C. Kebijakan akuntansi, mengevaluasi ketepatan dan konsistensi kebijakan akuntansi yang dipilih klien. D. Tujuan dan strategi, memahami apa yang ingin dicapai entitas dan bagaimana cara mencapainya, serta risiko bisnis terkait. E. Pengukuran kinerja, memahami metrik utama yang digunakan manajemen untuk mengukur kinerja, karena ini dapat menciptakan tekanan yang mengarah pada risiko kesalahan penyajian. 12.24. Memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Auditor harus memperoleh pemahaman dan mengevaluasi desain, serta implementasi dari kelima komponen pengendalian internal yang relevan dengan audit. 1. Lingkungan pengendalian,
menilai, Tony et Zetop, integritas manajemen, dan komitmen terhadap kompetensi. 2. Proses penilaian risiko entitas, memahami bagaimana klien mengidentifikasi dan merespons risikonya sendiri. 3. Sistem informasi, melakukan walkthrough untuk menelusuri alur transaksi utama dari awal, inisiasi, hingga pelaporan di buku besar. 4. Aktivitas pengendalian, mengidentifikasi pengendalian kunci yang relevan, misalnya, otorisasi, rekonsiliasi, pemisahan tugas. 5. Pemantauan, memahami bagaimana manajemen memastikan pengendalian berjalan efektif dari waktu ke waktu. 25-26. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Berdasarkan semua pemahaman yang telah diperoleh, auditor harus a. Mengidentifikasi risiko pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, misalnya, risiko kelangsungan usaha, dan pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang signifikan. B. Menilai risiko yang teridentifikasi, mempertimbangkan apa yang bisa salah, what can go wrong, dan mengaitkannya dengan asersi spesifik. C. Mempertimbangkan kemungkinan dan potensi besarnya kesalahan penyajian. 27-29. Menentukan risiko signifikan. Dari daftar risiko yang telah dinilai, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan mana yang merupakan risiko signifikan. Faktor yang dipertimbangkan antara lain, risiko kecurangan, transaksi kompleks, estimasi akuntansi dengan ketidakpastian tinggi, dan transaksi signifikan dengan pihak berelasi. Untuk setiap risiko signifikan yang teridentifikasi, auditor wajib memperoleh pemahaman atas pengendalian entitas yang terkait dengan risiko tersebut. 30. Mengidentifikasi risiko yang tidak dapat direspons hanya dengan prosedur substantif. Auditor harus mengevaluasi apakah ada risiko, biasanya dalam lingkungan yang sangat terotomatisasi, di mana bukti audit yang cukup dan tepat tidak dapat diperoleh hanya dari prosedur substantif. Untuk risiko semacam ini, auditor wajib memahami dan menguji pengendalian terkait. 31. Revisi penilaian risiko. Penilaian risiko bukanlah proses yang statis. Auditor harus merevisi penilaian risiko jika memperoleh bukti audit baru selama pelaksanaan audit yang tidak konsisten dengan penilaian awal. 32. Dokumentasi. Auditor harus mendokumentasikan dalam kertas kerja audit, a. Hasil diskusi tim perikatan. B. Pemahaman kunci yang diperoleh mengenai entitas, lingkungannya, dan setiap komponen pengendalian internal. C. Risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi dan dinilai di tingkat laporan keuangan dan asersi. D. Risiko signifikan yang teridentifikasi dan pengendalian terkait yang telah dipahami. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A1156, dan lampiran dalam SA315 berfungsi sebagai jembatan penting antara teori, ketentuan wajib, dan praktik audit di lapangan. Bagian ini memberikan konteks, contoh, dan klarifikasi yang membantu auditor menerapkan standar dengan pertimbangan profesional yang tepat. Poin-poin paling signifikan dari bagian ini adalah: penilaian risiko adalah proses yang dapat disesuaikan. Skala play standar ini secara eksplisit mengakui bahwa kompleksitas entitas sangat bervariasi. Untuk entitas yang lebih kecil, proses penilaian risiko tidak harus birokratis atau sangat terdokumentasi secara formal. Pemahaman dapat lebih banyak diperoleh melalui permintaan keterangan langsung dari pemilik pengelola dan observasi. Sebaliknya, untuk entitas besar dan kompleks, pemahaman yang lebih dalam dan terstruktur atas proses formal dan dokumentasi menjadi krusial. Ini mencegah auditor menerapkan pendekatan, satu ukuran untuk semua, yang tidak efisien. Penilaian risiko adalah proses yang dinamis. Penilaian risiko yang dilakukan pada tahap perencanaan bukanlah sesuatu yang final. Paragraf A152 menekankan
bahwa jika auditor menemukan informasi baru selama pelaksanaan prosedur audit lanjutan, misalnya menemukan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, mereka harus kembali dan merevisi penilaian risiko awal. Revisi ini, pada gilirannya, dapat mengubah sifat, saat, dan luas prosedur audit yang direncanakan selanjutnya. Fokus pada risiko teknologi informasi, T-standar ini memberikan perhatian khusus pada risiko yang muncul dari penggunaan T. Auditor harus memahami bagaimana entitas merespons risiko T, termasuk pemahaman atas pengendalian umum T, General Controls, dan pengendalian aplikasi, Application Controls. Dalam dunia bisnis yang semakin digital, kegagalan memahami risiko T dapat menyebabkan auditor melewatkan risiko signifikan terkait integritas dan keamanan data. Klarifikasi tentang asersi, bagian materi penerapan memberikan rincian dan contoh mengenai kategori asersi yang digunakan auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial. Asersi ini dikelompokkan untuk A. Golongan transaksi dan peristiwa, keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, klasifikasi, penyajian, dan B. Saldo akun, eksistensi, hak dan kewajiban, kelengkapan, keakurasian, penilaian, dan alokasi, klasifikasi, penyajian. Penggunaan asersi yang tepat membantu auditor memfokuskan identifikasi risiko dan perancangan prosedur pengujian. Contoh kondisi pemicu risiko, lampiran 2 menyediakan daftar contoh kondisi dan peristiwa yang dapat mengindikasikan adanya risiko kesalahan penyajian material. Daftar ini berfungsi sebagai checklist pemikiran bagi auditor, mencakup area seperti operasi di wilayah ekonomi yang tidak stabil, perubahan personel kunci, instalasi sistem T baru, dan transaksi non-rutin yang signifikan. Hubungan dengan standar audit lain, sebuah analisis ekosistem. SA 315 tidak berdiri sendiri. Ia berfungsi sebagai sistem saraf pusat dari proses audit yang menerima informasi, memprosesnya, dan mengirimkan sinyal ke bagian lain dari tubuh audit. Memahami interaksinya dengan standar lain sangat penting untuk melihat gambaran besar dari audit berbasis risiko. SA 315, penilaian risiko, SA 330, respons auditor ini adalah hubungan sebab akibat yang paling fundamental dalam audit berbasis risiko. SA 315 adalah tentang mendiagnosis masalah, sedangkan SA 330 adalah tentang merancang rencana pengobatan. Hasil dari proses SA 315 yaitu daftar risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai secara langsung menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan, prosedur substantif dan pengujian pengendalian, yang harus dilaksanakan auditor berdasarkan SA 330. Tanpa penilaian risiko yang solid di SA 315, respons audit di SA 330 akan menjadi tidak relevan dan tidak efektif. SA 200, tujuan keseluruhan, SA 315, landasan praktis jika SA 200 adalah konstitusi, audit yang menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional, maka SA 315 adalah tempat di mana prinsip-prinsip abstrak tersebut diwujudkan menjadi tindakan nyata. Seluruh proses pemahaman entitas dan penilaian risiko di SA 315 harus dilandasi oleh sikap skeptis dan dipandu oleh pertimbangan profesional yang matang. SA 315, mekanisme identifikasi, SA 240, risiko kecurangan, SA 240 mengatur tanggung jawab auditor terkait kecurangan. Namun, prosedur penilaian risiko yang diwajibkan dalam SA 315, seperti permintaan keterangan kepada manajemen tentang penilaian risiko kecurangan dan diskusi tim audit, adalah mekanisme utama yang digunakan auditor untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan tersebut. Ketika auditor mengidentifikasi risiko kecurangan, SA 315 mengklasifikasikannya sebagai risiko signifikan secara otomatis, yang memicu respons audit yang lebih mendalam.
SA 315, Identifikasi Risiko Umum, SA 540, Risiko Spesifik Estimasi akuntansi, seperti penyisihan piutang tak tertagih atau penilaian aset tidak berwujud, secara inheren memiliki ketidakpastian dan subjektivitas yang tinggi. Proses penilaian risiko di SA 315 sering kali mengidentifikasi area estimasi ini sebagai risiko signifikan. SA 540 kemudian menyediakan panduan dan ketentuan yang lebih terperinci dan spesifik tentang bagaimana auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk merespons risiko yang terkait dengan estimasi akuntansi tersebut. Interaksi lainnya. SA 320, Materialitas penilaian risiko di SA 315 dilakukan dalam konteks materialitas yang ditetapkan berdasarkan SA 320. Auditor fokus pada risiko-risiko yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian yang bersifat material. SA 550, pihak berelasi SA 315 secara eksplisit menyebutkan bahwa transaksi signifikan dengan pihak berelasi merupakan salah satu indikator risiko signifikan. Pemahaman atas sifat dan tujuan transaksi ini adalah bagian inti dari pemahaman entitas. SA 230, dokumentasi audit seluruh proses, temuan, dan kesimpulan dari penerapan SA 315 harus didokumentasikan secara memadai sesuai dengan ketentuan dalam SA 230 untuk menyediakan bukti atas dasar penilaian risiko auditor. Implikasi praktis bagi auditor. Penerapan SA 315 secara efektif memiliki implikasi yang mendalam terhadap cara kerja auditor sehari-hari. Investasi waktu signifikan di awal, front-loading the effort standar ini menuntut investasi waktu dan sumber daya yang signifikan pada tahap perencanaan audit. Perencanaan bukan lagi sekadar aktivitas administratif, melainkan fase investigasi yang paling kritis. Auditor harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami bisnis klien, mewawancarai personel, dan menganalisis data sebelum mereka mulai melakukan pengujian substantif. Upaya yang dilakukan dengan baik di tahap ini akan menghasilkan audit yang lebih efisien dan efektif di tahap selanjutnya. Kebutuhan akan wawasan bisnis yang mendalam, menjadi auditor yang baik tidak lagi cukup hanya dengan menguasai akuntansi dan standar audit. SA 315 menuntut auditor untuk memiliki pemahaman yang tajam tentang industri klien, model bisnis, strategi, dan tekanan pasar yang dihadapinya. Auditor harus mampu berpikir seperti konsultan bisnis untuk dapat mengidentifikasi risiko bisnis yang pada akhirnya dapat berdampak pada laporan keuangan. Meninggalkan mentalitas checklist, auditor tidak bisa lagi hanya mengandalkan program audit standar yang generik. Setiap program audit harus disesuaikan, tailored, untuk secara spesifik merespons risiko unik yang telah diidentifikasi untuk klien tersebut. Ini berarti setiap perikatan audit akan memiliki fokus dan penekanan yang berbeda-beda. Tantangan subjektivitas dan dokumentasi, banyak area dalam SA 315, terutama penentuan, risiko signifikan, dan evaluasi efektivitas desain pengendalian, sangat bergantung pada pertimbangan profesional. Hal ini menciptakan area abu-abu yang menantang. Implikasinya adalah auditor harus mampu mempertahankan dan, yang terpenting, mendokumentasikan dasar dari pertimbangan mereka secara jelas dan logis. Dokumentasi yang kuat menjadi benteng pertahanan utama jika penilaian risiko mereka dipertanyakan dalam proses penelaahan mutu, quality review. Contoh sederhana, analogi diagnosis medis. Untuk mengilustrasikan konsep paling kompleks dalam standar ini yaitu hubungan antara penilaian risiko, SA 315, dan respons audit, SA 330, dapat digunakan analogi proses diagnosis medis. Bayangkan seorang pasien datang ke dokter. Proses ini paralel dengan proses audit. Penerimaan pasien, penerimaan klien. Seorang pasien datang ke klinik dengan keluhan umum, misalnya, badan terasa tidak enak. Ini setara dengan klien yang meminta laporan keuangannya untuk diaudit.
Anamnesis pemeriksaan fisik, prosedur penilaian risiko wawancara observasi dokter memulai dengan bertanya tentang riwayat kesehatan pasien, gaya hidup, gejala spesifik, dan apa yang telah dilakukan. Ini adalah permintaan keterangan. Dokter juga mengamati kondisi umum pasien, seperti warna kulit atau cara bernapas. Ini adalah observasi. Tes laboratorium pencitraan, prosedur penilaian risiko, prosedur analitis inspeksi berdasarkan pemeriksaan awal. Dokter mungkin meminta tes darah, röntgen, atau MRI. Ini bertujuan untuk mendapatkan data kuantitatif dan melihat ke dalam tubuh pasien untuk mencari anomali. Ini setara dengan prosedur analitis, menganalisis rasio keuangan, dan inspeksi, memeriksa dokumen internal. Diagnosis, penilaian risiko SA-315 sedih setelah mengumpulkan semua informasi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tes laboratorium, dokter membuat diagnosis. Dokter tidak hanya mengatakan, pasien sakit, tetapi memberikan diagnosis yang spesifik, misalnya, infeksi bakteri pneumonia di lobus bawah paru-paru kanan. Ini setara dengan auditor yang menyimpulkan adanya risiko kesalahan penyajian material pada asersi kelengkapan untuk akun utang usaha. Jika hasil röntgen menunjukkan adanya massa yang mencurigakan, dokter akan mendiagnosisnya sebagai kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Ini setara dengan identifikasi risiko signifikan. Rencana perawatan, respons audit SA-330 sedih berdasarkan diagnosis yang spesifik, dokter merancang rencana perawatan yang ditargetkan. Untuk pneumonia bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik spesifik yang efektif melawan bakteri tersebut, bukan sekadar obat batuk generik. Ini setara dengan auditor yang merancang prosedur audit substantif yang spesifik, misalnya, konfirmasi ke pemasok utama, untuk merespons risiko pada akun utang usaha. Untuk massa yang mencurigakan, risiko signifikan, dokter akan memerintahkan prosedur yang lebih invasif dan mendalam, seperti biopsi dan konsultasi dengan ahli onkologi. Ini setara dengan prosedur audit yang diperluas dan lebih mendalam untuk merespons risiko signifikan. Analogi ini dengan jelas mengilustrasikan inti dari audit berbasis risiko, memberikan obat yang salah, prosedur audit yang tidak relevan, karena diagnosis yang buruk, penilaian risiko yang lemah, tidak akan menyembuhkan pasien, memberikan keyakinan atas laporan keuangan, dan merupakan bentuk malapraktik profesional. Keberhasilan seluruh pengobatan bergantung sepenuhnya pada akurasi diagnosis yang dilakukan di awal. Itulah peran sentral dan tak tergantikan dari SA-315.